Propam Polri mengadakan gelar perkara penabrakan Afan Kurniawan oleh kendaraan taktis Brimob di depan gedung DPR RI pada Kamis malam 28 Agustus lalu. Dan selain itu pemirsa, Mabes Polri hari ini menggelar sidang etik terhadap anggota Brimob pelaku penabrakan pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Dari ketujuh anggota Brimob yang berada di dalam kendaraan taktis yang menabrak Afan, yang pertama menjalani sidang etik adalah Kompol Kosmas Kagae. Kompol Kosmas itu disidang pemirsa untuk pelanggaran etik kategori berat. Kompolnas memastikan akan memantau sidang etik dari awal hingga akhir. Sementara itu Komisioner Kompolnas yakni Muhammad Hoirul Anam berharap Kompol Kagae dapat hukuman yang setimpal, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Sidang untuk yang kemarin diumumkan sebagai pelaku terduga pelanggar etik untuk kategori berat. Jadi dua orang itu disidang duluan. Nah, semoga harapannya memang seperti harapan gelar kemarin dan harapan keluarga, adanya hukuman yang tegas. Kompolnas sendiri yang memang mendorong adanya PTDH. Karena ini penting bagi kita semua untuk dalam berbagai konteks memang harus menahan diri. Ya, menahan diri itu menghadapi situasi unjuk rasa dan sebagainya. Pendekatan menahan diri itu jadi sangat penting. Namun demikian kami juga berharap kepada publik untuk juga menahan diri. Gunakan hak Anda berekspresi dengan cara-cara yang damai. Itu tidak boleh dengan tindakan yang anarkis. Jadi satu pihak kepolisian memang harus menahan diri, proporsional, humanis. Di sisi yang lain masyarakat harus tidak anarki, tidak merusak dan sebagainya. Nah, harapannya itu sidang hari ini kemungkinan juga besok kelanjutannya dengan 5 yang lain. Berarti hari ini Kompolnas menyaksikan langsung bagaimana jalannya sidang atau seperti apa nanti akan? Kami akan menyaksikan langsung dari awal sampai akhir. Dan kini kita ke Mabes Polri, ada Zinedine Duhan di sana. Selamat siang, Duhan. Duhan, bagaimana jalannya sidang etik berlangsung? Ya, Ferdi dan juga pemirsa, saat ini sidang etik terhadap Kompol Kosmas Kagae ini masih terus dilakukan sejak tadi dimulai pada pukul 9.20 waktu Indonesia bagian Barat dan sempat dibuka seperti itu dari mulai masuk hingga ketok palu tanda sidang dimulai. Lalu setelah itu sidang nantinya akan digelar secara tertutup dan akan kembali digelar secara terbuka pada saat nanti pembacaan putusan. Setelah nantinya mendengarkan keterangan dari beberapa saksi dan juga melihat barang bukti maupun alat bukti yang nantinya akan ditampilkan pada saat sidang etik yang digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Yang mana juga tadi kami sempat memantau bahwa yang hadir sebagai saksi dalam sidang etik ini adalah 6 orang anggota Brimob lainnya yang juga terlibat dalam penabrakan Afan Kurniawan, driver ojek online yang meninggal dunia pada saat aksi massa beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya juga sebelum dilakukannya sidang etik ini sudah dilakukan gelar perkara kemarin di Divisi Propam Polri yang memang menyatakan bahwa ketujuh oknum anggota Brimob ini dinyatakan melakukan pelanggaran etik, yang mana 2 diantaranya ini Kompol Kosmas Kagae dan juga Bribka Rohmat yang berada di bangku kemudi. Bribka Rohmat memegang setir seperti itu, sedangkan untuk Kompol Kosmas Kagae ini berada di sebelah kiri. Ini dua-duanya dinyatakan melakukan pelanggaran etik kategori berat, sedangkan 5 lainnya di sini ada Aibda M. Rohyani, lalu Bribtu Danang, Bribda Mardin, Baraka Yohanes David dan Baraka Jana Edi. Ini digolongkan ke dalam pelanggaran etik kategori sedang, yang mana untuk sidang pada hari ini dan juga esok hari ini dua-duanya akan digelar untuk Kompol Kosmas dan juga Bribka Rohmat yang dua-duanya masuk ke dalam kategori
berat. Untuk hari ini khusus untuk Kompol Kosmas yang mana keenam personil lainnya menjadi saksi, begitupun juga dengan besok nantinya juga akan digunakan pola yang sama. Tentunya selain dengan dari pihak internal kepolisian, Propam, Divisi Hukum, dan juga berbagai divisi lain dari kepolisian, juga pihak eksternal turut diundang. Salah satunya ada Kompolnas dan juga Komnas HAM yang turut diundang. Tadi memang kami sempat memantau Kompolnas hadir dan juga memberikan statement kepada media yang berharap bahwa di sidang etik ini siapapun dapat diberikan hukuman yang setimpal, di mana untuk pelanggaran etik kategori berat ini dapat dihukum pemberhentian tidak dengan hormat, dan juga berharap adanya keseimbangan bukan hanya untuk kepolisian saja namun juga masyarakat, di mana dalam menyerukan suaranya diharapkan untuk tidak memicu kerusuhan seperti itu. Kami juga masih akan terus memantau bagaimana nanti jalannya sidang etik yang digelar di Mabes Polri terhadap Kompol Kosmas KGE, dan juga memantau bagaimana nanti hasil dari sidang etik yang digelar secara terbuka, tertutup, lalu nantinya akan terbuka pada saat pembacaan putusan. Ferdi. Terima kasih Zinedine Duhan dari Mabes Polri.